Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Arifin, NIM 2003-04043. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau, jurusan Manajemen, kelas MGT 1. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pelajaran Matematika Ekonomi, di mana topiknya saya ambil tentang himpunan. Di himpunan ini saya akan membahas tentang konsep himpunan, penulisan himpunan, menyatakan himpunan, himpunan semesta, himpunan kosong, diagram Venn, dan himpunan bagian. Pada pembahasan pertama, kita membahas tentang konsep himpunan. Apa itu himpunan? Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Contoh himpunan, dan ini contoh himpunan. Yang pertama, kumpulan siswa yang lahir di bulan Maret. Kan sudah jelas anggotanya, siswanya lahir di bulan Maret semua. Terus kumpulan siswa laki-laki, sudah jelas juga anggotanya, laki-laki semua, nggak ada perempuan. Dan yang ketiga, kumpulan hewan berkaki empat, sudah jelas juga anggotanya. Sedangkan yang bukan contoh bukan himpunan, yang pertama, kumpulan orang kaya di Indonesia. Orang kaya di Indonesia, kan kita belum jelas siapa anggotanya, siapa orangnya, karena penilaian orang beda-beda. Dan terus, kumpulan kota-kota besar di Indonesia, kota mana yang besar? Kan kita ini belum jelas juga anggotanya. Dan yang terakhir, kumpulan makanan lezat, makanan apa? Karena penilaian orang kan beda-beda juga. Baik, lanjut ke pembahasan yang kedua. Pembahasan kedua, penulisan himpunan. Lebih tepatnya cara menuliskan himpunan ya. Yang pertama, harus menggunakan huruf kapital. Yang kedua, dihubungkan dengan tanda kurung kurawal atau lambangnya seperti ini. Oke. Terus yang ketiga, dihubungkan dengan tanda sama dengan. Dan yang terakhir, antar anggota himpunan dihubungkan dengan tanda koma. Oke, langsung saja kita buat contohnya. Contohnya seperti himpunan A. Tanda kurung kurawalnya jangan lupa ya teman-teman. Yang pertama misalnya Roni, Tina, Iqbal, Dede. Oke. Nah, seperti ini. Harus ada tanda kurung kurawalnya dan menggunakan huruf kapital di awal-awalnya dan menggunakan titik koma setiap anggotanya. Dan jangan lupa di spasi. Dan kita buatkan satu lagi contohnya, himpunan yang B. 5, 8, 9, 10, 14. Oke, sama saja ya cara penulisannya. Baik, pada pembahasan yang ketiga kita membahas tentang cara menyatakan himpunan. Yang pertama, menyebutkan anggota atau enumerasi. Contohnya, misalnya A sama dengan 1, 2, 3.
Mana anggotanya? Ya ini 1, 2, 3. Dan yang B misalnya 1, 3, 5, 7. Mana anggotanya? Ya ini 1, 3, 5, 7. Oke. Dan yang kedua kita masuk menuliskan sifat anggotanya atau dengan kata-kata ya. Dengan kata-kata. Contohnya misalnya yang himpunan A, bilangan asli yang kurang dari 4. Bilangan asli yang kurang dari 4. Mana bilangan yang asli kurang 4? Ya udah ini 1, 2, 3. Terus yang B, bilangan ganjil yang kurang dari 8. Ya kalau dijawab ya ini juga 1, 3, 5, 7. Baiklah. Yang ketiga, menuliskan dengan notasi. Misalnya contohnya yang A sama dengan kurawal X lebih kecil dari 4. X adalah bilangan asli. Baik, ini misalnya kan X ini anggotanya kurang dari 4. Mana dia? Ini 1, 2, 3. Oke. Baik. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang keempat. Di mana pembahasan ini kita akan membahas tentang himpunan kosong. Himpunan kosong. Apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota atau dilambangkan dengan kurung kurawal juga ya, atau ini contohnya lambang himpunan kosong. Baiklah, langsung saja ini contoh dari himpunan kosong. Himpunan A, kurung kurawal, siswa kelas 7 SMP yang usianya di bawah 7 tahun. Seharusnya siswa kelas 7 SMP ini usianya sekitaran 12 atau 13 tahun. Sedangkan di sini usianya dibuat 70 tahun. Berarti dia himpunan kosong. Atau jika didaftar anggotanya, himpunan A sama dengan ini lambangnya ya, lambang himpunan kosong, atau A sama dengan bulat ini. Ini contohnya, ini lambang dari himpunan kosong. Baik, pada konsep yang kelima kita membahas tentang himpunan bagian. Dilambangkan seperti ini, atau ini merupakan bukan dari himpunan bagian. Contohnya misalnya A
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang B 2, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini kita tuliskan seperti ini. Coba kita tengok di himpunan B. Di himpunan B nih, anggotanya nih pasti ada di himpunan A. Otomatis himpunan B merupakan bagian dari himpunan A. Lambangnya seperti ini. Dan kita tuliskan satu lagi kalau yang A. Coba kita lihat anggota yang A sama yang anggota yang di B. Anggota di A satunya tidak ada di B. Otomatis A merupakan bukan bagian dari himpunan B. Lambangnya seperti ini. Oke. Yang keenam kita masuk ke anggota himpunan. Di sini juga saya tidak akan mengartikan apa itu anggota himpunan, tapi saya akan membuat lambang dari anggota himpunan. Lambangnya itu seperti ini, yaitu efisien. Dan ini merupakan bukan dari anggota himpunan lambangnya. Contohnya A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 sampai 8 aja ya. Oke. Misalnya nih 1, misalnya gini. 1 merupakan anggota dari himpunan A karena ada 1 di sini. Jadi lambangnya seperti ini. 5 ada juga 5 ada juga di himpunan A anggotanya, berarti dia termasuk anggota himpunan. Lambangnya juga seperti ini. Sedangkan yang misalnya 9 bukan termasuk anggota dari himpunan A, berarti lambangnya dicoret seperti ini. Dan satu lagi sama seperti 10 juga tidak ada. Oke, cukup jelas. Kita lanjut. Dan yang ketujuh kita masuk kepada himpunan semesta. Dilambangkan S. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Oke, contohnya misalnya A sama dengan kurung awalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Semesta yang mungkin terjadi. Oke, yang pertama kita buat lambangnya aja S. Semesta yang akan terjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kedua, yang akan terjadi bilangan asli. Kenapa di sini bilangan asli? Karena semua anggota ini memang bilangan asli. Dan yang ketiga, bilangan bulat. Oke. Sama sepertinya anggota di sini semuanya bilangan bulat. Baik, pada penjelasan yang ke-8 kita membahas tentang diagram Venn. Di sini saya sudah membuatkan contohnya. Semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan himpunan A 1, 2, 3, 4,
Dan yang B 3, 4, 5, 6, 7. Baik, di sini kita terlebih dahulu membuat kotak seperti ini dulu. Terus di sini kita buat S. S ini semesta ya teman-teman. Dan menurut teman-teman di antara himpunan yang A sama yang B ada nggak persamaan? Ada, yaitu 3, 4. Ini 3 dan 4. Jadi kita buat seperti ini. Ini yang A dan ini yang B. Di sini berarti karena sama kita buat 3 dan 4. Sedangkan sisanya yang A 1 sama 2. Dan yang B sisanya 5, 6, 7. Oke. 7. Berarti yang tidak ada di himpunan A sama yang B berarti angka 8 sama 9. Tetap dimasukin dalam semesta tapi di luar. Oke. Ini merupakan contoh diagram Venn. Baiklah, sekian hasil video saya tentang pembahasan tentang himpunan. Apabila banyak kesalahan atau kekurangan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.